Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Cici. Iya, apa kabar Pak De? Baik, teman-teman semuanya, hari ini kita bertemu dengan penyair perempuan Indonesia. Kemudian beliau juga penulis novel, penulis cerpen yang dimiliki oleh Riau. Nah, hari ini kita akan membahas bagaimana sih menurut seorang penyair perempuan ini kemungkinan teknik baca puisi ataupun tata cara yang ia lakukan selama ini. Nah, sebelumnya kita sapa dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Bagaimana nih suasana Lebaran di rumah? Apakah masih terus berjibaku dengan laptopnya, masih terus menulis atau istirahat? Kalau Lebaran memang istirahat. Istirahatnya siang, tapi malam tetap buka laptop, menulis. Paling tidak ada target satu hari satu puisi atau satu hari satu cerpen, atau paling nggak seminggu itu ada tulisan esai tentang karya sastra luar biasa ya. Nah, Mak ini kan sebagai seorang ibu rumah tangga, kemudian punya anak yang harus diurus juga, apalagi dalam masa COVID-19 sekarang, tentu mendampingi anak dalam belajar. Nah, bagaimana sih caranya atau kiat-kiat seorang DM Ningsih membagi waktunya sampai seproduktif itu? Mungkin bisa berbagi ya. Gini, kebetulan anak saya walaupun belajar online, dia memang dari kecil saya ajarkan untuk bisa mencari sendiri dulu. Jadi tidak ujung-ujung bertanya tidak seperti itu. Jadi pas online itu ya otomatis dia nyari dulu. Kalau nggak dapat di Google, kalau nggak dapat di buku, baru dia nanya. Nanti kalau misalnya dia bertanya ternyata itu mudah, kami ngejek dia gitu. Alah, masa itu aja nggak bisa. Nah, dia kalau udah gitu kan si mawarnya jadi egonya jadi naik. Wow, gue bisa nih sendiri. Nah, jadi nggak begitu susah dengan anak belajar online, nggak begitu susah, nggak kayak mama-mama yang lain sih, santai aja. Nah, membagi waktu sampai seproduktif itu menulisnya gimana itu, Mak? Nah, alhamdulillah kalau saya menulis tidak melihat sikon. Nggak harus tempat yang sepi, nggak harus pemandangan yang indah. Misalnya tergantung ide itu muncul langsung tulis. Nah, katakanlah Mak sedang di pasar misalnya, tiba-tiba ada ide, gimana caranya? Makanya kalau misalnya di pasar itu ada pernah saya sedang di pasar, ada ide itu untuk puisi gitu kan, ngeliat ibu itu ada ide untuk puisi. Apa yang ada di tangan saya itu, saya misalnya kalau ada kertas, pena pinjam sama abang itu juga gitu, atau biasa saya kan bawa HP, kadang saya tulis di HP dulu kan idenya itu, ketik dulu. Jadi nanti sudah di rumah baru baca lagi, baru diendapkan lagi, baru direvisi lagi. Penting apa yang ada di pikiran harus segera kita tuang, jangan kita udahlah nanti di rumah lain lagi, lupa lagi apa ya tadi yang mau tulis ya. Istilahnya itu adalah tabungan kata ya. Kita harus tabungan kata. Karena ingat, membaca itu bukan membaca buku saja, tapi membaca di sekitar kita. Itu gunanya penulis, itu harus bisa membaca. Ya, seperti yang dilakukan Joko Pinurbo ya. Beliau menulis tentang Konghuan itu sampai tahunan juga ya menabung kata-kata. Ya, jadi banyak yang bisa kita pelajari dari penulis penyair yang sudah mapan gitu kan. Nah, itu harus kita ambil ilmunya. Luar biasa. Iya. Nah, biasanya kalau untuk puisi itu prosesnya apakah melakukan pengendapan itu sampai berhari-hari, berminggu-minggu atau bertahun-tahun untuk satu puisi, Mak? Ada satu puisi saya sebulan nggak pernah saya kasih lihat ke orang, itu bertukar-tukar lagi itu. Ada sebulan per bulan gitu kan. Akhirnya misalnya
awal saya ini bagus nih kan, tapi udah sekian saya baca lagi kok ada yang aneh ya. Oh ini kayaknya bahasanya ada yang kayak gitu sampai kayak gitu. Jadi ada banyak revisi pada puisi itu, banyak sekali. Setelah kita handapkan kita baca lagi, kadang ada sampai berbulan-bulan kita berpikir, waduh ternyata puisiku yang kemarin tuh jelek ya, aku ubah lagi dah. Iya, jadi untuk proses penyempurnaan sebuah tulisan itu ataupun karya mengalami proses endapan ya. Nah itu kan kalau untuk puisi. Nah bagaimana kalau untuk cerpen? Kata Mak tadi kan dalam satu malam itu harus lahir satu cerpen. Ya, gini, cerpen saya bagi ini, bukan cerita pendek kan, nggak mesti harus 1 sampai sekian 10 halaman, enggak. Saya kalau nggak sempat saya bisa dapat idenya yang banyak untuk cerita pendek, saya buat fiksi mini. Nah itu selalu ada. Jadi sekarang fiksi mini saya sudah terkumpul hampir 100-an lebih. Wah, luar biasa, 100 lebih. Itu fiksi mini atau catatan-catatan kecil. Penting kita nulis saja gitu, catatan kecil atau fiksi mini. Jadi hanya misalnya pentigraf itu kayak pentigraf cerita mini hanya dengan 3 paragraf misalnya. Nanti dari cerita-cerita mini kita itu bisa kita kembangkan menjadi cerpen yang besar. Nanti dari cerpen kita bisa kembangkan jadi novel. Nah, gitu. Biasa ya. Tapi sepengetahuan saya, Mak ini termasuk penulis yang suka menulis perihal-perihal horor ya. Nah itu sebenarnya ada latar belakang dari kehidupan atau memang sukanya begitu gitu? Bukan horor sih Siti, aku lebih kepada thriller. Thriller macam cerita-cerita detektif, cerita psikologi, pembunuhan gitu kan. Soalnya memang tergantung juga bacaan dari kecil ya. Bacaan dari kecil pertama aku mengenal karya sastra itu Enid Blyton. Karya-karya Enid Blyton itu 5 Sekawan. Nah, itu Saptasiaga. Nah, terus Margate. Mirawe. Agatha Christie. Jadi papa kan kerja di Poswil. Jadi bacaan-bacaan itu yang banyak yang aku baca, jadi aku jadi terikut gitu kan. Nah, terus yang kedua kayaknya kalau jadi dulu cita-cita sih sebenarnya, tapi karena penyakit kan, ada penyakit nggak bisa jadi polwan. Dulu cita-citaku ingin jadi polwan di bagian forensik. Udah daftar. Aduh, sekarang jadi penulis jauh. Jadi kalau nggak bisa jadi wartawan, maka jadi penulis bisa juga jadi detektif kan? Iya. Jadi kan kita menghayal tuh, aku detektif ini bisa ngapain gitu. Keren ya. Jadi cita-citanya mau jadi detektif, sekarang malah jadi penulis. Bisa juga sih ya. Tersalurkan ya dengan cerita-cerita yang dibuat. Tapi dari mana tersalurnya nggak tahu nih, dari mana. Nggak menghayal kan? Tersalurkan jadi hasratnya itu jadi tersalurkan dengan hayalan. Betul. Nah, ini mungkin statement closingnya nih, Mak. Kalau pengen menjadi penulis buat teman-teman penulis pemula nih gimana nih? Ada triknya nggak? Statement closing dari Mak nih buat teman-teman penulisnya. Silakan. Tetap saja kalau kita sebagai penulis jangan pernah tidak mau membaca, harus membaca kita. Baik itu membaca buku, baik itu membaca keadaan di sekeliling kita harus membaca. Karena nonsen seorang penulis yang tidak bisa membaca, yang tidak mau membaca atau yang tidak suka membaca itu nonsen. Bahkan kalau misalnya mereka tidak mau membaca, maka tulisan mereka itu ya ala kadarnya gitu. Jadi memang itu kewajiban seorang penulis yang membaca. Iya. Jadi apa yang kita tulis itu tergambar dari bacaan kita sendiri sebenarnya. Bacaan kita. Menarik sekali. Baik, teman-teman. Ini kuliah atau apa ya, nggak tahu nih ya, cuap-cuap emak-emak berdua ini ya. Sampai di sini dulu, nantikan cerita kita selanjutnya. Dadah.